Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari, masih bisa untuk mengklik video ini, masih bisa untuk membaca Al-Quran, ibadah, mendapatkan penghasilan, mendapatkan berkah karunia, dihindarkan diri dari tapera, dihindarkan diri dari judol, dihindari diri dari berbagai kerusakan yang dapat membuat kita temperamental. Dan pada kesempatan kali ini, berbicara soal ibadah, saya Insan Kamil Fisana Findra. Dalam video ini akan menjelaskan tentang 4 level manusia dalam ranah ibadah. Ya, seperti yang kita ketahui, ibadah ini sesuatu yang sangat krusial karena dewasa ini hidup di dunia berlandaskan keimanan dan takwa sangat sulit. Padahal itu dah setiap hari Jumat kita kan diperingatkan sebagai wasiat dari khotib, ittaqullah hatta qatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Antum muslimun. Kalau antum muslim ya. Karena ya sulit. Sebab maksiat merajalela, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba digital, semuanya serba gampang diakses. Jadi tidak seperti zaman Rasulullah yang di mana-mana itu informasi berdasarkan dari gosip-gosip para pedagang yang ketika berada di Yaman dan juga di Syam gitu kan menyampaikan kabar. Tapi ini privasi juga. Pemahaman ajaran Islam yang sayangnya mengarah kepada perpecahan. Hilangnya kayak mana? Demotivasi semangat mempelajari agama itu sebab hubud dunia, padahal dunia itu hanya senda-gurau semata. Mereka yang alim itu identitas yang bagaimana menyebutnya? Identitas yang disematkan karena tampak alim gitu dari fisiknya gitu. Atau enggak dari keturunan Nabi begitu kan? Ini pasti alim nih orang. Padahal tidak. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang alim itu tidak harus berdasarkan dari keturunannya gitu. Yang penting dia adalah orang Islam, orang yang mukmin, beriman dan juga menjalankan semua syariat, bukan dari warisan. Ya, jadi itu kayak pengakuan sepihak saja. Manfaatnya untuk mengakses berbagai kekayaan di dunia lagi gitu kan. Kita hidup secara sosial itu manusia tidak disamakan dengan budaya-budaya lain gitu. Stratifikasi sosial seperti catur warna yang ada di India begitu kan. Karena kita ini beragam dan beretika. Tidak ada yang rasis sesuai dengan warna kulit. Tidak pula ada kualifikasi stratifikasi seperti kalau dalam jabatan itu ada senior dan junior, tidak. Dan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganggap kita itu sama karena kita lahir dari rahim yang sama, dari rahim perempuan begitu kan. Dan lahir dari ruh yang sama gitu kan. Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan ruh itu ke dalam rahim. Jadi kenapa ada stratifikasi segala gitu? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita stratifikasi yang lebih toleransi. Semua bisa menerimanya. Apa itu? Ini 4 level tadi. 4 levelnya akan di-spill nanti. Karena di sisi Allah tidak ada yang lebih baik selain kemuliaan dan juga keikhlasan kita ketika beribadah. Ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagai kertas putih kita memulai dari setitik tinta. Menanggung beban yang sama sebagai manusia. Bercita-cita untuk apa? Hidup bahagia. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan cita-cita kita yang simple ini dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, memperhatikan kita dalam meraih cita-cita tersebut dengan beramal salih kepada sesama dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakan dan prasangka dari diri kita mencerminkan pada level mana kita berada. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 35,
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilahi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah kepada serta berjihadlah di jalannya supaya kamu beruntung. Setiap kali mendengar khutbah Jumat tadi yang saya bilang kan, sudah sebagai wasiat yang memang fundamental, sudah setiap hari kita dengar. Tidak perlu sejauh apa pencapaian kita di level dunia, bukan berarti kita berleha-leha, tapi jangan menjadikan dunia itu patokan top begitu saja, tapi ada sangkut pautnya, ada link, ada hubungannya dengan level keimanan. Kalau nggak mumpuni sama saja begitu. Akan mengakibatkan kita kepada sebuah ketidakstabilan karena manusia itu terdiri dari dua begitu kan, terdiri dari rohani dan jasmani. Kalau cuma dunia saja berarti jasmani aja berarti ya nggak stabil. Kalau misalnya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ambil begitu rahmatnya kan, ada musibah, langsung stres, buntir segala macam begitu kan. Ya, itu akibat dari rakus dan sombong. Janganlah kita jadi Fir'aun. Oke, lebih kepanjangan 6 menit kita menjelaskan hakikat manusia dan juga cita-cita simple, cita-cita yang paling kita inginkan, bahagia gitu. Tapi sebelumnya, level itu apa? Karena saya yakin yang menonton ini tidak semua orang-orang gaul, tapi orang-orang tua juga menonton gitu. Mungkin juga anak-anak yang belum tahu level itu, mungkin level game, apakah ada game di dalam agama. Bukan, level itu bahasa lainnya dari tingkat kesulitan. Karena seperti piramida gitu atau seperti Gunung Merapi, kita ketika berjalan menuju kaki gunung ya gampang-gampang saja begitu kan. Tapi ketika sudah sampai kepada puncaknya, wah itu rasanya nikmat sekali itu, dan itu sulitnya luar biasa untuk sampai ke puncak. Nah, itulah tingkat kesulitan dengan tingkat penghargaan juga yang setara, setimpal. Jadi pada ini kita potong Gunung Merapi itu menjadi 4. Apa yang pertama itu adalah musyrik. Jadi level 4, level pertama manusia itu musyrik begitu. Mereka yang mensekutukan oleh Allah, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Saya tidak tahu, mungkin belum dapat hidayah, tapi secara jelas saya sampaikan dulu, musyrik ini adalah level terendah yang disematkan kepada mereka yang enggan menyembah Allah begitu. Menurut Ibnu Mazhur, kata syirik berasal dari kata fi'il madi, kata kerja lampau dari syaraka yang bermakna asyarikina muhallatif. Bersekutunya dua orang berserikat syirik. Syirik ini juga dibagi menjadi dua pula begitu kan, besar dan kecil. Syirik besar adalah tindakan nyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya ini patung gitu kan. Biasanya ada orang ngoleksi figur tuh. Dan kalau dalam nyembah figur berarti seperti persekutukan Allah juga dengan sesembahan lainnya gitu. Atau contohnya ya ketika ada pohon beringin, pohon keramat dikasih sesembahan gitu. Kenapa kita harus percaya dengan pohon beringin padahal pohon beringin itu lebih rendah pula daripada Allah SWT, makhluknya gitu. Itulah syirik yang besar gitu kan. Dan syirik kecil itu ya sifat-sifat yang membuat kita mempersekutukan Allah, membuat kita seperti kita tak butuh Allah SWT. Ini hasil usaha kita gitu. Itu yang terjadi pada Qarun gitu kan. Meyakini sesuatu sebagai keberuntungan dan kesialan, bahkan bersumpah enggak atas nama Allah gitu. Kayak udah Tuhan aja kita, udah lebih hebat dari Allah gitu kan. Kalau demikian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tetap Tuhan gitu. Tapi ya yang kecil-kecil itu akan memberikan kepada dampak yang besar, seperti bola salju yang ditumpuk makin besar.
Di sini ada dalil dari yang menjelaskan soal orang-orang kafir dari surah Al-Baqarah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Di sini yang jelas surah Al-Baqarah ayat 105 menyandingkan orang-orang kafir ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak ingin diturunkan kepada sesuatu yang baik gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Orang-orang kafir tidak ingin kita mendapatkan ridho dan tidak ingin mendapatkan kita keberuntungan atau kebaikan. Sama halnya dengan orang-orang ahli kitab dan juga orang-orang musyrik yang dengki. Dan mereka tiga ini disandingkan karena sama-sama mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ahli kitab bisa dicontohkan seperti saudara kita yang Kristiani begitu, dari Nasrani. Tidak ada lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah kepada Tuhan anak begitu. Dan itu sudah termasuk kepada kafir. Sudah masuk kepada mempersekutukan syirik. Tapi ya kalau demikian kita jangan menghujat dan juga jangan menyalahkan karena itulah hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya dan kita hanya bisa berdoa agar seluruh umat manusia ini kembali kepada jalan yang selamat yang Islam. Jangan membuat perpecahan lah, apalagi kita hidup di negara yang multi agama gitu kan. Apa yang mau diharapkan? Perpecahan, perang saudara? Tidak. Islam itu damai. Kalau lakum dinukum waliyadin kan. Lanjut, ada juga di dalam surah Ali Imran ayat berapa ya, Ali Imran ayat 151 ya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asraku billahi ma lam yunazzil bihi sultan yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sal maswa zalimin. Akan kami masukkan rasa takut mempersekutukan Allah karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah SWT tidak menerangkan keterangan tentang itu, tempat kembali mereka adalah neraka yang menjala seburuk-buruknya tempat bagi orang yang salah. Itu tingkat paling rendah, paling umum. Berarti kalau paling umum paling banyak berarti orang melakukannya, gitu kan? Nggak salah, karena ya orang-orang musyrik itu banyak dan agama Islam itu agama terbesar nomor 2, berarti nomor 1 musyrik gitu kan. Nah, jadi kita lanjut ke kedua gitu, menuju kepada puncak, yakni orang-orang munafik. Nafaka yunafiku munafakah, yang berarti nifak, munafik, orang-orang yang sakit hatinya. Dia tuh beriman tapi mengingkari di saat yang bersamaan begitu. Sehingga bagaimana hanya beriman ketika ada yang mau didapatkan begitu. Seperti kita sholat tuh memang panjang sekali ayat yang digunakan, khusus sekali, tapi ketika ada orang melihat, ketika kita misalnya beribadah dalam kesendirian itu ya kita secepat kilat dulu kita. Pada dijelaskan pada surah Al-Baqarah tuh setelah ayat 6, 7 sampai selebihnya tuh munafik semua tuh dijelaskan apa munafik. Yuhadi'una Allah wa lazina amanu wa ma yada'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Disandingkan sama yuhadi'un, orang yang menipu, adalah mereka menipu dirinya sendiri gitu. Munafik lebih identik pada lemah iman. Dan bahkan mufassir seperti Zamakhsyari, Abu Hayyan, Al-Khatib, Syarbaini, Al-Alusi, bahkan yang lain
Walaupun pada masa Rasulullah SAW itu belum ada dijumpai orang-orang munafik gitu kan. Tapi dari kisah ketika di Madinah gitu kan, wah, langsung dijelaskan bagaimana sebenarnya orang munafik ini dan bagaimana signifikansinya di masa depan gitu bagi mereka, karena dijelaskan secara rinci di Al-Quran Al-Karim. Dan mereka itu rusaknya kalau kita bagi itu dalam 3 aspek gitu. Mereka tuh suka munafik itu di dalam sosial masyarakat. Mereka tuh cari muka di politik. Wah, di politik dan kekuasaan tuh mereka tuh hanya sumpah belaka, hanya janji-janji manis semata. Dan dakwah, dakwah ini lebih bahaya lagi. Ustadz-ustadz era sekarang harus diwaspadai kalau misalnya tidak sinkron atau tidak match atau tidak apa namanya itu, tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya dengan apa yang dilakukannya. Itu perlu diperhatikan apakah kita masih perlu mengikutinya, karena dia memberikan dakwah secara visual yang buruk begitu kan. Dakwah itu nggak sekedar lisan dan pandai ngomong saja seperti saya begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya apa yang saya katakan ini kebenaran, tapi yang saya lakukan di lapangan itu membawa kerusakan nama buruk, ya saya munafik. Lanjut kepada, ini mau ke puncak walaupun udah 16 menit. Kita masuk ke level ketiga, beriman. Kita beriman belum tentu, tapi kita Islam ya, karena sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil aqrabu amanna qul lam tu'minu walakin qawlu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'um la wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innahu la ghafurur rahim. Berkata orang-orang Arab Badui suku, kami telah beriman, tapi mereka belum beriman. Tapi kalau tunduk karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Kayak mana ya? Iya, karena mereka itu belum beriman, tapi kalau Islam, iya sudah Islam gitu. Dan jika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Mukmin itu adalah orang yang beriman dan beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau kita masih ya suka lalai dan masih menganggap sepele ibadah-ibadah itu kan dalam menjalankan syariat, ya berarti kita belum mukmin, tapi kita sudah Islam dan juga bukan munafik gitu. Ya kita di antara mereka berdua, dan mukmin ini memang benar-benar melakukan semuanya gitu, ya benarkan apa yang ajaran Islam di hati, habis itu mulut dan tindakannya itu semuanya Islam gitu, Islami. Dan ini merupakan kalimat dari isim fa'il untuk orang disematkan, dari perubahan derivasi kata amana yu'minu dan imanan, yang memiliki arti mempercayai. Dan dalam literatur yang jauh, menurut Ibnu Manzur mengemukakan bahwa pada masa awal sejarah dan peradaban Islam, kata mukmin merupakan isim fa'il dari kata amanah, yang membenarkan, dan lawan katanya dari dusta gitu, at-kazab. Dan di antara 74 kali dari pengulangan kata mukmin, ada berapa tuh ya? Ada dua ayat di mana itu memang hakko, mukminun, al-mukminun hakko, yang sebenarnya mukminnya. Kita akan fokus kepada dua ayat ini. Jadi pertama ada Al-Anfal ayat 4 dan 74. Bunyinya ulaika humul muhsinuna haqqan lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dan sebenar-benarnya.
Mereka yang benar-benar beriman dengan derajat tertinggi di sisi Tuhan, mendapat ampunan, diampuni dia, bebas dari dosa. Itu memang sesuatu yang kita inginkan. Dan menurut Dawamullah Rajo, nama orang di sini, ya, dia seorang yang berpendapat bahwa seorang mukmin itu berusaha dengan semaksimal mungkin dalam segala hal, kemudian diikuti dengan sikap tawakal. Jadi ketika misalnya kita bekerja di ladang dengan hasil yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita sebenarnya sudah menyerahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, maka kita orang yang beriman, orang yang tawakal. Karena kita berusaha dulu sebelum meminta hasil. Dan Imam As-Suyuti menafsirkan dengan cukup komprehensif sifat orang mukmin yang memiliki 3 landasan yang sering berkaitan: jiwa, raga, dan juga perilakunya itu berkaitan. Memiliki kesadaran bahwa iman ada kalanya bertambah dan juga berkurang. Namun senantiasa menekankan kepada Allah melalui zikir dan membaca Al-Quran dengan baik. Setidaknya untuk tetap stabil, mereka akan terus mempertahankan agar tidak terjadi defisit atau pengurangan, sebab hati itu kan bolak-balik dia kolaba kan. Jadi mereka akan mempertahankan bahwa mereka itu tidak akan pernah terbolak-balik, walaupun nanti ada masanya terbolak-balik gitu kan, merasa gundah gulana, tapi dia akan tetap mengiringinya dengan zikir, dengan ibadah lainnya yang mendukung sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Al-Ghazali juga mengutip dari gurunya Ibnu Al-Mubarak bahwa salah satu sebab matinya hati adalah karena tidak belajar dan tidak berzikir. Seperti pada seperti orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Oke. Jadi itulah tentang yang beriman. Upaya untuk menjadi insan kamil yang peka secara hablum minallah dan hablum minannas, harmonis, seimbang, yin yang memang semuanya itu saling toleransi, saling membantu satu sama lain. Kita baru mukmin saja sudah berat rasanya membayangkan semuanya, tapi semuanya itu tidak berat kalau memang kita ingin mengerjakannya. Dan lanjut, kita sudah sampai kepada puncak, maka kita itu akan membahas tentang orang-orang yang mukhlis. Mukhlis adalah orang yang ikhlas, nggak seperti yang dijelaskan pada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, mengacu pada ketulusan dan dalam beribadah, sebab dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan pada wasiat Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah, tak meninggalkan apa-apa yang bersifat batil, hanya mencari ridha Allah. Dan untuk ini kita mendapati 4 surah sebenarnya yang memang secara katanya tuh memang mukhlis begitu, mukhlas, yakni surah Yusuf ayat 24, Al-Hijr 40, surah Sad ayat 83, dan surah As-Saffat ayat 40 160 ya. Di sana kita ambil dari 2 surah, yakni Al-Hijr dan Sad, karena memiliki kesamaan. Al-Hijr ayat 40 dan Sad 83 gitu, memiliki kesamaan karena dia membahas tentang iblis, musuh bebuyutan manusia, seperti yang dijelaskan dulu pada surah Al-Hijr. Qala rabbi bima waituni la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum muhlasin. Lalu iblis menyatakan dendamnya kepada Adam, sampai kita, sampai saya juga gitu kan, bahwanya
Ya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau telah menyesatkanku karena Adam, maka aku akan menghiasi kemaksiatan, akan membuat maksiat itu serasa indah dan surgawi kepada keturunan Adam alaihissalam. Akan aku sesatkan dia kecuali yang memiliki keikhlasan, ya hanya semata-mata menyembah kepada Allah SWT. Lanjut kepada Sob, ayat 83. Qala, kita mulai dari 82. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlas. Iblis berkata, demi keperkasaanmu, hai Tuhanku, dan keagunganmu, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya kecuali yang mukhlis, kecuali yang mukhlas, yang hanya beribadah kepada engkau. Karena aku gak mampu menyesatkan mereka, karena mereka itu tidak memberikan jalan untukku terhadapnya, untuk bisa menggoda kita gitu. Ini tingkatan tertinggi. Tidak mempan godaan iblis tuh. Kalau misalnya ada orang menghipnotis kita tuh, kita tahu triknya gitu, nggak akan terhipnotis. Kayak apaan sih gitu kan? Kok ngapain hipnotis gitu? Pengen mencilok gitu, pengen mencuri, kan? Pengen cuci otak, nggak boleh lah. Suka-suka hati kita gebukin tuh iblis. Nah, kayak gitu kan? Terlindungi. Allah melindungi mereka karena kita telah memberikan semuanya, itu ridho Allah yang ingin kita dapatkan. Jadi semua tindakan kita, ini minum kita, makan kita, dakwah kita, ibadah kita, kerja kita, tidur kita, semua itu demi ridho Allah. Bahkan Wahbah Zuhairi menjelaskan hipnotis iblis itu tidak berefek bagi korban karena mereka paham dengan triknya, cerdas, mengerti, dan bahwa keturunan Adam yang kayak mana ya, iblis pun mengakui gitu kan, dalam ayat itu nggak bisa dia untuk mempengaruhi orang-orang yang ikhlas ini, yang mukhlis ini. Iblis saja cerdas gitu, ngapain dia mau menghabiskan waktunya untuk menggoda orang yang mukhlas, orang yang ikhlas dalam beribadah? Mustahil. Bagus kepada orang yang mukmin. Nah, itu yang masih ada di bawah itu, bagus kepada mereka gitu. Mukmin, kepada orang munafik, apalagi musyrik. Karena untuk mengganggu yang di atas itu mustahil. Karena seperti menghabiskan waktu, masih banyak manusia lain yang perlu diganggu gitu kan. Nah, hampir 28 menit, maka kita simpulkan dari apa yang telah kita bawakan di awal, bahwasanya manusia itu sekarang lagi defisit iman karena mereka setelah mendapati program internet, mendapati kemudahan akses globalisasi informasi dan semuanya, ya kita krisis iman. Bahkan untuk orang yang sekelas ahli agama pun juga ada masanya krisis iman. Maka kita simpulkan untuk tetap kembali mengingatkan bagai seorang khatib mimbar Jumat gitu, tetaplah untuk memperbaharui level keimanan, level beribadah kita, yang mana kita harus bisa naik. Yang pertamanya musyrik bagi yang memang belum mualaf, menghindari diri munafik, naik kepada yang mukmin, beribadah sesuai syariat, tidak lebih-lebih, tidak kurang-kurang, memang sesuai dengan takaran, sesuai dengan hakikat, sesuai dengan tabiat manusia dan apa yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnah dan hadis, dan masuk kepada tingkatan tertinggi yang mukhlis. Apa yang hilang dari kebanyakan muslimin adalah semangat untuk menjadi ikhlas ini. Bahkan jika kita milih, lebih baik pamor gitu kan, lebih baik kembali kepada level munafik gitu, karena ada yang diperoleh secara instan. Kita mendapatkan nama, kita mendapatkan kelebihan, seperti mereka-mereka yang mungkin bisa kita kita ketahui mereka yang mana, saya nggak akan sebut.
Dan juga iblis mengakui kehebatan manusia, keturunan Adam alaihissalam, Nabi ayah kandung kita tercinta awal dan yang telah memiliki pengalaman bertarung dengan iblis. Ikhlas ini bagi iblis seperti merobohkan tembok Cina, bahkan seperti tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kayak sulit. Apalagi godaan di mana inspirasi dan informasi yang menyesatkan, ilmu yang tidak etis bertebaran tanpa ada filter kecuali diri kita ini yang filternya. Sekian dapat saya sampaikan 4 level manusia dalam beribadah: musyrik, munafik, mukmin, mukhlas atau mukhlis. Saya Insan Kamil Fisnafillah. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pengingat, menjadi zikir bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.